Oke, mari kita mulai ya. Ada cerita menarik nih soal Lane Merrifield dan Club Penguin. Awalnya itu dari passion aja. Pengen bikin tempat online yang aman buat anak-anak. Nggak disangka idenya meledak. Ledak banget ya kayaknya. Iya, target awalnya kan cuma 4.000 pengguna beta. Ternyata dalam 5 minggu aja udah jadi 20.000. Wah, cepet banget itu. Banget. Dan puncaknya, belum sampai 2 tahun, Club Penguin diakuisisi Disney. Nilainya $350 juta. Wow. Ini bukan cuma cerita sukses biasa, tapi kayak bukti gitu betapa kuatnya kalau kita punya mimpi besar. Nah, ngomong-ngomong soal mimpi besar nih, ini nyambung nih sama pembahasan kita sebelumnya dari buku Buy Back Your Time. Kita kan udah bahas tuh cara beli kembali waktu. Pertanyaannya sekarang, kalau waktunya udah kebeli, terus mau diapain? Bab 13, Dream Big, Achieve Bigger, kasih jawabannya. Nah, itu dia poin krusialnya. Jadi, waktu luang yang berhasil Anda dapetin itu bukan buat santai-santai tanpa tujuan gitu aja. Di buku kan ada contoh tuh, kliennya penulis namanya Carl. Dia udah berhasil bebasin waktu, tapi malah bingung sendiri, nggak ngapa-ngapain. Oh, jadi malah kayak kehilangan arah gitu ya? Betul. Makanya penulis nekinin banget, waktu itu tuh aset. Harus diinvestasiin lagi. Entah itu ke kuadran investasi, ya buat bangun aset jangka panjang, atau kuadran produksi, bikin sesuatu yang baru. Intinya, untuk bangun sesuatu yang skalanya, jauh lebih gede lagi. Oke. Jadi, pembahasan kita kali ini fokusnya dari bab 13 itu ya. Kenapa sih kita butuh mimpi yang gede banget setelah waktu kita balik? Dan terus gimana caranya biar mimpi itu jadi visi 10X? Visi 10X itu maksudnya targetnya 10 kali lipat lebih ambisius gitu kan ya? Yang jelas dan bisa bikin kita gerak. Nah, ayo kita bedah lebih dalam. Jadi, kenapa mimpi besar itu penting banget? Ini bukan cuma pemanis loh. Buku ini ada nyebut studi dari Dr. Kasat. Menarik banget temuannya. Justru tantangan yang gede itu lebih memotivasi daripada kerjaan gampang. Oh iya, justru tantangan besar ya? Ya, visi yang besar itu secara otomatis kayak mancing inovasi yang radikal. Kita jadi kepaksa mikir solusi skala besar, bukan cuma perbaikan kecil-kecilan aja. Dan energinya itu loh, energi dari mimpi besar itu kayaknya nular banget ya. Ingat gak cerita Steve Jobs waktu ngajak John Shuley pindah dari Pepsi? Bilangnya kan mau ngubah dunia bareng Apple. Betul. Atau contoh lain di buku, semangatnya Josh Elman yang nular ke penulis. Jadi antusiasme kita soal visi besar itu kayak magnet. Bisa narik orang yang tepat, narik sumber daya, narik peluang, datang sendiri gitu. Menarik. Selain itu, ada lagi nggak kenapa visi besar ini penting? Ada. Justru visi besar ini bisa menyederhanakan hidup dan bisnis kita loh. Aneh ya kedengerannya. Iya juga ya, kok bisa menyederhanakan? Karena ngasih fokus yang tajam banget, kayak laser gitu. Jadi keputusan-keputusan sulit, misalnya rekrut siapa, prioritasin klien mana, investasi kemana, itu jadi lebih gampang. Kan ada pemandunya, bintang utaranya jelas. Mirip sama gagasannya Dan Sullivan yang dikutip di buku, mencapai target 10X itu seringkali lebih mudah daripada target 2X. Nah itu dia. Kedengarannya kan aneh ya, kok bisa target 10X lebih gampang dari 2X? Gimana tuh penjelasannya di buku? Jadi gini, target 10X itu kan gede banget ya. Itu maksa kita buat buang cara-cara lama yang cuma bisa naikin dikit-dikit. Kita harus mikir ulang dari dasar. Benar-benar fokus ke langkah yang paling signifikan aja, yang daya ungkitnya paling besar. Oke, jadi memangkas yang nggak perlu gitu ya? Persis. Kerangguan, aktivitas yang sibuk tapi nggak produktif, yang sering muncul kalau targetnya cuma 2X, itu jadi hilang. Jalannya jadi lebih bersih, walau ya pasti lebih menantang. Oke, masuk akal. Itu tadi kenapanya ya. Sekarang kita masuk ke bagaimananya. Gimana cara bangun visi 10X ini menurut bab 13? Nah, buku ini nyaranin ada 2 fase penting. Fase pertama, bermimpi tanpa batas. Di sini fokus utamanya ke apa. Apa sih yang benar-benar kita inginkan? Hasrat terdalam kita apa? Yang penting di fase ini, lupain dulu soal bagaimana cara nyapainnya. Tunda dulu. Oke, jadi bebasin imajinasi dulu ya. Jangan dibatasin sama mana mungkin gitu. Tepat itu krusial banget. Seringnya kan kita udah minder duluan mikirin caranya. Nah, setelah puas nih mimpi liar, baru masuk fase kedua. Fase kedua, ciptakan visi yang jelas dan konkret.
Mimpi yang tadi abstrak, sekarang kita kasih daging. Maksudnya dikasih daging itu gimana? Ya, ditambahin detail, angka yang spesifik, tanggal targetnya kapan, siapa aja orang-orang kunci yang perlu ada, pencapaian konkretnya apa aja. Bikin gambaran masa depan itu jadi senyata mungkin. Di buku malah ada contoh penulis bikin kayak halaman depan koran New York Times bohongan gitu, isinya berita kesuksesan perusahaannya di masa depan. Wah, sampai segitunya ya. Biar kebayang banget gitu ya. Iya, biar visualisasinya kuat. Nah, biar visinya utuh, bab 13 juga nekenin ada 4 elemen kunci yang harus ada di visi 10X kita. 4 elemen kunci. Apa aja tuh? Pertama, tim impian. Siapa aja nih orang-orang hebat, A-player yang kita mau ada di sekeliling kita. Kedua, fokus ke satu bisnis utama. Apa inti mesin penghasil uang utama kita? Oke, tim satu bisnis utama. Terus? Ketiga, gambaran kerajaan bisnis kita. Maksudnya, ekosistem bisnis yang lebih luas yang mau kita bangun itu kayak gimana. Dan yang keempat, gaya hidup ideal kita. Nah, ini di luar kerjaan. Kehidupan personal kita, keluarga, kontribusi sosial, maunya kayak gimana? Jadi lengkap ya. Nggak cuma soal bisnis doang. Tim, satu bisnis, kerajaan bisnis, dan gaya hidup. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih dari bab 13 ini, membeli kembali waktu itu langkah awal yang penting banget. Fundamental. Betul. Tapi itu baru sarananya aja ya, bukan tujuan akhirnya. Tantangan selanjutnya, yang mungkin lebih gede, justru ngisi waktu berharga itu buat bangun mimpi yang layak. Visi 10X kita itu. Persis. Ingat aja prosesnya, mulai dari mimpi sebebas-bebasnya di fase 1, terus bikin jadi jelas dan konkret di fase 2. Dan pastiin 4 elemen tadi masuk. Tim, satu bisnis, kerajaan bisnis, sama gaya hidup impian. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda para pendengar, bawa pulang dan renungkan. Detail spesifik, apa sekecil apapun itu, yang bisa Anda tambahin atau bayangin hari ini juga, supaya visi 10X Anda itu terasa selangkah lebih dekat, lebih nyata, dan kayaknya lebih mungkin buat diraih gitu. Apa satu langkah kecil yang bisa mulai mengubahnya dari sekedar mimpi jadi sesuatu yang rasanya, wah, ini pasti bisa terjadi. Coba dipikirkan ya.